Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Sebuah fenomena jika dia tidak dapat terpecahkan dan tidak memiliki jawaban, maka dia termasuk ke dalam kategori misteri. Seperti contohnya video-video yang akan kami bagikan berikut, yang mana sudah kami kumpulkan dari seluruh dunia. Dan kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Bagaimana jika suatu ketika kamu tidak sengaja menemukan harta karun berupa emas, disimpan atau dijual? Tapi bagaimana jika emas yang ditemukan memiliki keanehan yang tidak biasa? Sebuah video menakjubkan namun juga meresahkan yang dibagikan oleh Domino 2483 menunjukkan seorang pria yang memegang benda kuningan atau mungkin emas berbentuk semacam gembok bertuliskan angka 999 di kedua sisinya. Awalnya normal, namun keanehan terjadi ketika pria itu mendekatkan benda itu ke sebuah botol plastik yang berisi air putih. Coba lihat yang terjadi. Perlahan-lahan air putih itu berubah warna menjadi merah. Lebih aneh lagi, saat benda itu dijauhkan dari botol, air itu perlahan-lahan berubah kembali menjadi putih. Dan video berakhir. Sayangnya, seringkali video-video aneh seperti ini tidak menempatkan informasi di mana atau siapa pemilik video aslinya, sehingga kita sulit untuk menyelidikinya lebih dalam. Begitu juga dengan video ini, informasi yang kita dapatkan hanya sebuah tulisan yang dituliskan di atas kertas kardus di dalam video, bertuliskan 14 April 2022, pukul 10.21. Beberapa netizen skeptis mencatat jika air itu berubah warna karena perekam dan temannya telah menaburkan semacam pewarna ke dalam botol. Tapi jika itu teorinya, kita bisa melihat saat perekam mengambil gambar botol itu. Jelas jika botol itu tertutup rapat, dan saat air perlahan berubah warna, perubahannya dimulai dari dasar botol dan bukan dari atas botol, yang artinya sulit jika itu ditaburkan bubuk pewarna. Namun beberapa netizen lain mencatat di dalam komentar jika benda itu bisa jadi peninggalan bangsa alien, dengan mengatakan jika benda itu terlihat mirip dengan benda yang dipegang dewa Anunnaki. Menurut cerita dan kepercayaan dari bangsa Sumeria, Anunnaki berasal dari tempat yang sangat jauh, yaitu sebuah planet yang bernama Nibiru, dipercaya sebagai tempat tinggal Anunnaki sebelum akhirnya ke bumi. Bangsa Sumeria menganggap Anunnaki adalah utusan dewa, dan dalam setiap penggambaran Anunnaki, baik dalam teks-teks kuno hingga hieroglif, Anunnaki digambarkan selalu memegang sebuah benda mirip tas zaman modern. Jika kita bandingkan dengan video tadi, menurut kami, benda yang ada di video dengan benda yang dipegang Anunnaki sedikit berbeda. Anunnaki memegang benda semacam tas dan berukuran besar, sedangkan benda di video lebih kecil dan lebih mirip gembok. Menurutmu benda apa yang ditemukan pria di video ini? Semacam benda berenergi besar, benda yang digambarkan milik Anunnaki, atau malah video ini tipuan? Senang bisa mendengar teorimu tentang yang satu ini di kolom komentar.
Cakram Skis atau dikenal dengan nama Cakram Saqqara adalah sebuah artefak yang ditemukan pada tahun 1936 oleh arkeolog yang bernama Walter Brian Emery selama penggaliannya di makam Mesir kuno Saqqara. Kapan pembuatan cakram itu tidak pasti, tapi diyakini telah dibuat sekitar tahun 3100 hingga 3000 sebelum Masehi. Artefak itu terbuat dari jenis batuan metamorf yang disebut skis, berukuran 30 cm atau berdiameter sekitar 12 inci dan kira-kira setebal 1 cm. Cakram itu dikategorikan berdasarkan bentuknya yang datar dan melingkar serta ukirannya yang rumit dengan bilah melengkung simetris dari lubang tengahnya. Tujuan dan fungsi objek ini telah menjadi subjek dari banyak perdebatan di antara para sarjana dan peneliti. Beberapa percaya jika cakram itu bisa jadi sebuah representasi dari bunga teratai atau sejenis barang dekoratif. Sementara yang lain berspekulasi itu mungkin memiliki tujuan yang lebih praktis, seperti semacam alat atau mungkin bagian dari mesin kuno. Namun tidak pernah ada yang seperti itu yang pernah ditemukan dalam penggalian Mesir lainnya. Para sejarawan pun tidak pernah tahu bagaimana atau mengapa cakram itu dibuat. Sedangkan menurut catatan bahwa orang Mesir menggunakan potter untuk pembuatan tembikar sejak dinasti keempat sekitar 2613 hingga 2494 sebelum Masehi. Sedangkan penggunaan kereta beroda diyakini telah diperkenalkan sekitar tahun 1650 hingga 1550 sebelum Masehi. Yang berarti jika orang Mesir tidak memiliki dasar desain cakram pada saat itu, lalu bagaimana dan mengapa benda itu bisa ada? Salah satu teori yang sangat menarik dan kontroversial yang menunjukkan bahwa cakram skis mungkin sebenarnya semacam model dari mesin terbang kuno atau bahkan bukti teknologi yang maju di zaman Mesir kuno. Pendukung gagasan ini berpendapat bahwa desain aerodinamis cakram ini dan bilah melengkungnya mirip dengan konsep modern turbin angin vertikal atau bahkan mesin jet. Namun teori ini tidak diterima secara luas oleh para arkeolog yang biasanya mendukung penjelasan yang lebih konvensional. Sementara cakram skis terus memicu rasa ingin tahu dan perdebatan di antara para peneliti, tujuan dan fungsi yang sebenarnya masih tetap menjadi misteri yang menyisakan ruang untuk berbagai spekulasi. Dan sekarang, sebelum kita melanjutkan video-videonya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Subscribe juga bagi yang belum dan tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video terbaru lainnya. Kita lanjutkan video berikutnya. Di zaman modern seperti sekarang, kita sudah terbiasa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga hampir tidak ada lagi yang dapat mengejutkan kita. Namun, masih ada sejumlah besar artefak aneh yang masih belum dapat dijelaskan oleh sains modern, baik itu asal-usulnya, cara kerjanya, atau bahkan keberadaannya sendiri. Buku dengan kode-kode aneh, peta yang tidak dapat dijelaskan, batu yang diukir dengan bentuk yang tidak biasa, hieroglif kuno yang menggambarkan hal-hal aneh, dan termasuk kasus bola bats yang tidak terpecahkan hingga sekarang. I have no knowledge of how the sphere itself happened to be in the place where I found it. Yaitu sebuah logam misterius yang secara tidak sengaja ditemukan oleh sebuah keluarga Amerika pada tahun 1970-an. Anehnya bola itu memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri. Karena keanehannya, bola itu menyebabkan kehebohan. Banyak media besar memberitakan tentangnya, sehingga banyak orang menyebutnya sebagai teknologi alien. Kisah ini dimulai pada bulan April 1974. Sebuah keluarga dari kota Jacksonville, Florida, yang bernama Betty Jerry, Antoine, dan putra mereka, Terry. Saat itu mereka sedang memeriksa lokasi properti mereka yang baru saja mengalami kerusakan karena kebakaran yang melanda hampir 88 hektar hutan rawa di Fort George Island. Ketika mereka menemukan benda logam berbentuk bola yang aneh, bola itu diperkirakan memiliki berat sekitar 9 kg dan berdimensi agak lebih kecil daripada bola bowling.
Yang menarik, bola logam itu secara mengejutkan tidak rusak sekalipun, meskipun faktanya jika bola tersebut berada di area yang hancur karena api. Tidak ada tanda-tanda bekas terbakar ataupun goresan, justru sebaliknya, bola itu malah seperti baru saja dipoles dengan sempurna dan berkilau. Awalnya mereka menduga jika bola itu mungkin semacam peluru meriam dari masa penjajahan Spanyol yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Tapi mereka segera mengesampingkan dugaan ini, terutama karena penampilan bola itu tampaknya terpelihara dengan sempurna. Mereka pun sempat berpikir jika bola itu bisa jadi merupakan benda milik pemerintah, khususnya NASA. Mungkin bola itu salah satu bagian dari satelit Soviet, mengingat pada tahun 1974, Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet sedang mencapai puncaknya di masa itu. Sejenak mereka juga mempertimbangkan gagasan bahwa mungkin bola itu sendiri yang menjadi penyebab kebakaran hutan, tapi mereka tidak pernah menemukan bukti apapun tentang hal itu. Jadi bola aneh apa ini sebenarnya? Setelah beberapa pertimbangan, keluarga tersebut memutuskan untuk membawa pulang bola itu dan disimpan di kamar anak mereka yang bernama Terry. Untuk beberapa waktu keluarga ini berjalan sangat normal, sampai sesuatu yang sangat aneh terjadi, tepatnya pada tanggal 26 April 1974. Hari itu, Terry bersama temannya yang bernama Teresa Fraser sedang berlatih gitar seperti biasa. Namun tiba-tiba kedua anak itu mulai mengamati sesuatu yang tampaknya sangat aneh. Bola logam itu mulai bergetar dan mengeluarkan suara seperti berdenyut, tampaknya memberi respon terhadap suara yang dipancarkan dari gitar. Setelah beberapa menit, mereka memperhatikan jika bola itu juga memancarkan semacam resonansi yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Hal itu mereka ketahui karena perilaku anjing keluarga yang mulai bertingkah aneh. Ibu Terry yang bernama Gary Betts menduga jika ada sesuatu yang terjadi dengan bola itu. Dia berkata, "Pasti ada gelombang frekuensi tinggi darinya. Saat kami meletakkan anjing kami di samping bola itu, dia terlihat merintih dan meletakkan cakarnya di atas telinganya." Itu adalah keanehan pertama yang disebabkan oleh bola tersebut sejak dibawa pulang ke rumah. Beberapa hari setelah kejadian itu, keluarga Betts mulai memperhatikan kejadian aneh lainnya yang juga terkait dengan bola tersebut. Keluarga ini meletakkan bola itu di lantai dan mendorongnya sedikit. Tiba-tiba saja bola itu mengubah lintasannya sesuka hati dan kemudian kembali ke titik awal, seolah-olah dia dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Keluarga ini bahkan mengklaim bahwa pada suatu kesempatan bola itu tetap bergerak selama 12 menit tanpa henti sebelum akhirnya berhenti. Anak mereka Terry memiliki kepribadian yang selalu ingin tahu dan termotivasi oleh kejadian aneh yang berkaitan dengan bola itu. Dalam suatu kesempatan, dia melakukan serangkaian percobaan di rumahnya untuk mencari tahu tentang kejadian aneh itu. Awalnya Terry memukul bola itu dengan palu untuk melihat apa yang terjadi, menyebabkan bola itu berdering seperti lonceng. Setelah itu Terry mengambil bola tersebut dan mengguncangnya dengan kuat, lalu meletakkannya di lantai. Yang mengejutkan, ternyata bola itu tampak hidup dan berguling-guling di lantai ruangan, seolah-olah berusaha menjauh dari Terry. Selanjutnya dia meletakkan bola itu di atas meja kaca. Bola itu bergerak kembali ke arah tepi meja, namun segera berhenti dan menjauh dari pinggiran meja, lalu bergerak kembali ke tengah meja. Anomali yang lebih mengejutkan terjadi ketika Terry memiringkan permukaan kaca ke satu sisi. Bola itu akan bergerak ke arah yang berlawanan, seolah-olah menentang hukum gravitasi. Setelah semua pengujian, keluarga Betts baru menyadari jika bola itu juga tampaknya peka terhadap kondisi cuaca, khususnya sinar matahari. Mereka memperhatikan bahwa kemampuan bola itu menjadi lebih kuat pada hari-hari cerah, sedangkan tidak terjadi pada saat hari berawan. Mungkinkah bola aneh itu menggunakan sinar matahari sebagai sumber energinya? Namun perlu diingat, pada tahun 1970-an, energi matahari belum umum digunakan. Dengan semua keganjilan itu, keluarga Betts sangat kagum, sehingga mereka dengan bangga mulai memamerkannya kepada teman dan keluarga. Seperti yang diharapkan, berita itu mulai menyebar dengan cepat berkat informasi dari mulut ke mulut, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari tentang bola misterius itu.
Atas saran teman dan keluarga, Bates akhirnya memutuskan untuk mempublikasikan artefak mereka untuk melihat apakah pihak berwenang dapat membantu mereka menemukan jawaban tentang benda apa itu sebenarnya. Sejak saat itu banyak surat kabar menunjukkan minat pada cerita tersebut. Bola keluarga Bates menjadi berita utama di surat kabar harian Jacksonville, The Florida Times Union yang diterbitkan pada tanggal 11 April 1974. Artikel tersebut berisi deskripsi bola aneh milik keluarga Bates. Dalam artikel itu Bates mengatakan bola itu akan berhenti dan kemudian mulai bergerak kembali ke arah orang yang menggulingkannya dan berhenti dalam jarak pendek dari orang tersebut lalu bergetar dan membuat suara ketukan seolah-olah membentur lantai. Juga ada sedikit suara di dalamnya seperti suara yang dihasilkan saat Anda mengguncang bola lampu yang rusak dan filamen di dalam lampu itu bergetar. Suaranya sangat kecil tapi pasti ada. Surat kabar lain juga tertarik dengan cerita tersebut. Mereka mengirim seorang fotografer berpengalaman yang bernama Lou Eckner ke tempat keluarga Bates untuk melihat informasi apa yang bisa dia dapatkan. Eckner adalah orang yang sangat skeptis, tapi dia menerima pekerjaan itu. Ketika Eckner tiba di rumah keluarga Bates, Jerry menyambutnya dengan semangat dan segera menunjukkan bola tersebut. Setelah membuktikan semuanya, Eckner menggambarkan semua yang terjadi dalam edisi harian The Palm Beach Post pada tanggal 12 April. Dia menuliskan kata-kata seperti ini. Saya mencurigai hal semacam ini. Ketika saya sampai di sana, Nyonya Bates berkata, Anda tidak akan percaya jika Anda tidak melihatnya. Dia meminta saya untuk meletakkannya di lantai dan mendorongnya. Benda itu menggelinding dan berhenti. Terus apa? Dia berkata, tunggu sebentar. Benda itu berputar dengan sendirinya dan berguling ke kanan sekitar 4 kaki. Dia berhenti, kemudian berputar lagi dan berguling ke kiri sekitar 8 kaki, membuat lengkungan besar dan kembali ke kaki saya. Eckner sangat terkejut dengan kemampuan bola logam itu. Dia memeriksanya dengan hati-hati, tapi seperti keluarga Bates, dia tidak dapat menemukan sumber dari perilaku misterius bola itu. 5 hari kemudian, kasus bola keluarga Bates mulai menyebar di berbagai media internasional. Dalam beberapa hari, wartawan dari publikasi bergengsi, termasuk New York Times, mulai berdatangan dari berbagai belahan dunia. Tapi tidak hanya wartawan yang datang, komunitas ilmiah dan militer juga menunjukkan minat pada fenomena aneh tersebut. Bahkan perwakilan Angkatan Darat Amerika, NASA, serta berbagai asosiasi peneliti UFO menghubungi keluarga Bates. Di tengah hiruk pikuk ini, astronom terkenal yang bernama Dr. J. Allen Hynek meminta agar keluarga Bates mengirimkan bola tersebut ke kantornya di Universitas Northwestern di Chicago untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun keluarga Bates menolak karena takut jika bola itu akan hilang. Sampai pada suatu malam, tiba-tiba keluarga mendengar musik organ. Padahal mereka tahu jika mereka tidak pernah memiliki alat musik seperti itu di rumah mereka. Selain itu, kejadian aneh lainnya seperti pintu terbuka dan tertutup sendiri terjadi sepanjang hari dan malam. Merasakan hal ini semakin gila, sejak itu keluarga tersebut setuju untuk meminjamkan bola logam itu kepada para ilmuwan di Pangkalan Udara Angkatan Laut Jacksonville. Akhirnya setelah beberapa pengujian yang sangat rumit, para ilmuwan dapat menentukan beberapa karakteristik bola itu, termasuk diameternya yang tepat, berat, dan ketebalan lapisannya. Bola itu setebal setengah inci, namun bisa menahan tekanan hingga 54.431 kg per inci persegi. Lapisannya adalah sejenis baja tahan karat yang memiliki paduan magnet dan tahan terhadap korosi. Peralatan sinar X juga mengungkapkan bahwa ada 2 benda bulat di dalam bola itu yang terbuat dari bahan dengan kerapatan yang tidak biasa. Pada tanggal 24 Agustus 1974, Dr. James Albert Harder membuat pengumuman di Kongres Ufologi Internasional di Chicago yang membuat semua peserta tercengang. Dr. James Albert Harder menyatakan, jika seseorang mencoba membelah bola itu, benda itu bisa meledak seperti bom atom. Keluarga Bates menyatakan prihatin, tapi mereka tetap mempertahankan bola itu. Setelah pernyataan Dr. James tadi, para skeptis mulai menyebarkan isu yang dimaksudkan untuk menghancurkan kredibilitas keluarga Bates. Lelah dengan semua ini, akhirnya keluarga Bates memutuskan untuk pindah jauh dan menghilang dari orang-orang yang belum mendapatkan jawaban. Dan hingga kini,
Tidak ada lagi yang terdengar tentang mereka. Mereka seolah-olah hilang dari permukaan bumi. Namun skeptis tidak berhenti sampai di situ. Beberapa skeptis mengklaim jika bola logam milik keluarga Bates tidak lebih dari bola katup milik perusahaan pasokan peralatan di Jacksonville. Bahkan presiden perusahaan itu yang bernama Robert Edward memberikan pernyataan terkait hal ini. Dia berkata, "Saya tidak mengatakan jika benda ini bukan berasal dari luar angkasa, karena saya belum pernah melihatnya. Yang ingin saya katakan hanyalah bahwa deskripsi fisiknya cocok dan persis dengan jenis bola yang kami miliki." Klaim selanjutnya dari seorang pria yang berprofesi sebagai seniman patung bernama James Darling Jonescu. Dia mengklaim telah kehilangan sebuah bola yang jatuh dari mobil Volkswagen-nya ketika sedang mengemudi melalui Jacksonville pada tahun 1971. James mengklaim telah mendapatkan beberapa bola katup industri dari seorang teman yang mendapatkannya secara ilegal. Namun para ahli yang pernah memeriksa bola logam milik keluarga Bates tersebut tidak pernah melihat adanya tanda-tanda bekas pengelasan yang biasanya dimiliki oleh katup industri, sehingga dua klaim terakhir ini menjadi diragukan. Hingga saat ini, misteri itu tetap ada di antara orang-orang yang percaya. Namun hingga kini, keluarga itu pun juga menjadi misteri, menimbulkan pertanyaan semua orang. Kemana menghilangnya keluarga Bates sehingga kini? Di mana pula bola logam aneh itu sekarang? Apakah disita oleh pemerintah Amerika? Mengapa keluarga Bates memutuskan untuk bersembunyi seperti itu? Apakah pernyataan Dr. Harder ada hubungannya dengan semua ini? Dan mungkinkah bola itu benar-benar bukan berasal dari teknologi manusia? Mungkin saja bola logam aneh itu ternyata milik makhluk luar bumi. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada yang bisa menjawabnya hingga kini. Bagaimana denganmu? Coba kamu tuliskan teorimu tentang ini di kolom komentar. No big indentations in the ground. In fact, it looks as if someone had taken it and set it in the spot. But as to how it got there, I, nor anyone else I know, has any knowledge of this. I understand it, it moves around the table, won't fall off the edge. I'd like Dr. Harder, who's our scientific expert, to say more about that. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, misteri, mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami bagikan untukmu. Sudah kami buatkan juga narasi dan cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun untuk saat ini, kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Robi undur diri. Salam anomali.